Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa la nabiyya ba'da. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu Zoom meeting, insyaallah. Insya Allah pertemuan terakhir di perkuliahan ya, atau mungkin kalau memang minggu depan teman-teman masih butuh diskusi untuk menyelesaikan analisis datanya, mungkin kita akan Zoom meeting lagi, tapi saya rasa bisa kita selesaikan hari ini. Kemudian untuk UAS-nya nanti, mungkin kita akan Zoom meeting sebentar ya, per orang mungkin sekitar 5 menitan. Untuk jadwalnya nanti bisa saya kabarkan menyusul saja. Oke. Nah, hari ini kita fokus untuk membahas analisis data dan diskusi terkait dengan hasil teman-teman kemarin, termasuk mungkin jika ada kendala data yang belum normal atau belum mungkin, nah itu kita bisa periksa sekarang. Kemudian sampai ke penarikan kesimpulan. Gitu ya. Jadi H1-nya atau H0-nya ditolak atau diterima. Nah, sebelum itu mungkin teman-teman bisa, yang baru datang bisa presensi dulu. Presensinya saya restrict sampai 8:30 soalnya. Oke, jadi bisa silakan presensi dulu. Oke. Saya mau menyampaikan materi dulu, jadi teman-teman bisa menyimak, memperhatikan, dan merefleksi ya terkait dengan belajar mandiri kemarin di pertemuan 10, 11, 12 terkait dengan analisis data. Nah, insya Allah kita selesaikan analisis datanya. Jadi, untuk analisis data, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, mungkin kita fokusnya di korelasi dan komparasi ya, karena teman-teman mayoritas ambil di korelasi, bahkan sedikit yang komparasi. Nah, jadi kita akan bahas analisis data atau penarikan kesimpulan dari penelitian yang sifatnya korelasi ataupun komparasi. Nah, untuk yang deskriptif ataupun lanjutan dari korelasi, nanti saya singgung sedikit gitu ya. Nah, kalau ada pertanyaan di tengah penyampaian atau mungkin yang berkaitan dengan data teman-teman, silahkan ditanyakan, bisa kita diskusikan. Ya. Nah, jadi uji deskriptif komparatif, ini ada 3 ya yang teman-teman kenal. Pertama yang mau saya sampaikan, ini kita restrict dulu ya, maksudnya masih fokus pada analisis data dengan uji statistik parametrik. Untuk non-parametriknya, maksudnya ketika datanya tidak normal ataupun tidak homogen, atau tidak linear, begitu ya, nah teman-teman harus pakai uji non-parametrik. Nah, untuk referensinya nanti bisa diperdalam sendiri. Untuk di sini kita fokus di uji statistik parametrik. Nah, ada 3, teman-teman juga sudah mencari, menemukan, dan merangkum, begitu ya. Jadi ada uji independent sample t-test, ada yang paired sample t-test, dan uji ANOVA. Nah, perbedaan dari 3 jenis uji ini adalah ketika pada independent sample t-test, teman-teman membandingkan 2 kelompok sampel berbeda yang tidak berpasangan, dalam artian subjek atau kelompok sampel yang kita teliti itu saling lepas gitu ya, berbeda. Ada 2
ada 2 kelompok sampel. Misalkan, apakah ada perbedaan, ini rumusan masalah ya, contoh rumusan masalahnya adalah, apakah ada perbedaan hasil belajar kelas A dengan kelas B. Jadi kita benar-benar meriksa antara kelompok sampel kelas A dan kelompok sampel kelas B terhadap hasil belajar. Dan tidak ada keterkaitan antara hasil belajar dengan apapun di kelas A dan kelas B. Berbeda dengan uji Parrot Sample T-Test. Nah, dia juga membandingkan 2 kelompok sampel, tapi kelompok sampelnya adalah kelompok sampel yang saling berkaitan atau punya relasi. Misalkan hasil pre-test atau post-test, hasil sebelum perlakuan dengan setelah perlakuan, gitu ya. Misalkan di sini contohnya adalah apakah ada perbedaan kepemimpinan untuk mahasiswa sebelum mengikuti KKN dengan setelah melakukan KKN. Nah, subjeknya sama ya. Jadi misalkan Kevin. Nah, tapi Kevin diambil datanya sebelum KKN dan setelah KKN. Jadi kelompok datanya itu adalah kelompok data sebelum treatment dan setelah treatment. Gitu. Kalau di sampel T-test, dia kelompok datanya memang 2 subjek yang berbeda, kelas A dan kelas B. Nah, untuk uji ANOVA sendiri, ini perluasan dari uji sampel independent sample T-test, di mana kelompok data yang kita periksa atau kita uji adalah lebih dari 2 kelompok sampel. Kelompok sampelnya yang saling lepas ya, yang tidak berkaitan seperti pretest dan post-test ini. Jadi bisa dibilang extended-nya dari independent sample T-test. Misalkan contoh rumusan masalahnya, apakah ada perbedaan jumlah penjualan buah salak, oke, salah ketik ya, buah salak, buah jeruk, dan apel. Gitu. Jadi ada 3 sampel yang jelas-jelas berbeda. Gitu ya. Nah, untuk syarat uji statistik parametrik ini tidak jauh berbeda satu dengan yang lain, di mana datanya harus normal dan homogen, kemudian data diambil dari skala yang merupakan interval, yang ada jangkanya ya, 1, 2, 3, 4, 5, gitu. Jadi ada intervalnya, atau dia berupa rasio, dan datanya data numerik, bukan data deskriptif ya. Nah, untuk uji ANOVA sama, tidak jauh berbeda. Ini kenapa jadi 4? Oh, ada tambahan sampel berasal dari kelompok independen, sama sepertinya ya dengan yang independent sample T-test. Jadi datanya untuk yang komparatif memang harus homogen dan normal, gitu ya. Nah, untuk langkah pada SPSS, ini teman-teman bisa perhatikan, sudah saya tuliskan di sini, dan saya rasa teman-teman juga sudah nyoba, gitu ya. Nanti bisa kita periksa bareng-bareng. Kalau ada yang langkah yang yang berbeda, gitu ya. Jadi yang dipilih tetap compare means. Kalau independent sample T-test, yang dipilih independent sample T-test. Kalau Parrot sample T-test, yang dipilih adalah setelah compare mean, Parrot sample T-test, dan kita isikan variabelnya, gitu ya. Kalau uji ANOVA, ini kita pakai one way ANOVA. Ada jenis ANOVA yang lain sih, tapi saya harusnya punya, bukan maksudnya, tujuan pengujiannya juga berbeda. Jadi uji ANOVA yang saya tuliskan di sini maksudnya yang one way ANOVA. Tapi kayaknya memang adanya one way ANOVA ya di SPSS ya. Nanti kita cek SPSS saja. Nah, untuk pengambilan kesimpulannya, saya rasa teman-teman juga sudah mengambil referensi ya. Jadi yang kita lihat adalah nilai signifikansi, di mana ketika uji independen, nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menghasilkan kesimpulan ada perbedaan dari 2 kelompok data. Sedangkan pada independent paired sample T-test, signifikansi lebih besar dari 0,05
tidak ada perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah treatment. Ada perbedaan ya di sini. Nah, jadi untuk independent sample t-test, ketika lebih besar dari 0,05 ada perbedaan, tapi untuk paired sample t-test dan one way ANOVA, ketika signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Atau ada yang menemukan referensi berbeda? Boleh, silakan disampaikan, bisa kita diskusikan. Itu ya. Teman-teman yang baru bergabung bisa presensi. Sambil presensi bisa saya lanjutkan dulu untuk yang korelasi. Nah, untuk korelasi ini teman-teman sudah cari kemarin Pearson Product Moment. Bagaimana menguji data yang sifatnya korelatif. Nah, selain Pearson Product Moment, sebenarnya juga ada korelasi parsial dan juga korelasi ganda. Nah, coba kita lihat bedanya ya. Jadi ini tambahan materi untuk pertemuan hari ini. Jadi untuk uji korelatif itu ada korelasi parsial dan korelasi ganda. Teman-teman kemarin sudah membaca dan berdiskusi terkait dengan Pearson Product Moment. Untuk Pearson Product Moment ini mengukur keterkaitan antar variabel di mana kita bisa mengetahui hubungan antar variabelnya, hubungannya positif atau negatif. Hubungan positif itu dikatakan positif jika sejalan gitu ya, sama-sama saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Misalkan ketika kita ambil rumusan masalah yang sudah saya tulis aja, di sini apakah ada hubungan yang signifikan antara stres kerja dengan kinerja karyawan. Nah, di sini bisa kita lihat kalau arah hubungannya itu bisa berlawanan, bisa searah, bisa positif, bisa negatif. Positifnya gimana? Positifnya jika stres kerja meningkat, maka kinerja karyawan juga meningkat. Nah, kan nggak mungkin ya. Berarti korelasi antara stres kerja dan kinerja, ini korelasinya, arah korelasinya adalah negatif. Kenapa? Karena stres kerja yang meningkat akan menghasilkan kinerja karyawan yang menurun, gitu ya. Jadi ada satu variabel yang naik, sedangkan variabel lain turun. Nah, itu yang dimaksud dengan arah negatif. Arah positifnya seperti apa? Arah positifnya adalah jika satu variabel naik, maka variabel yang lain juga ikut improve. Gitu. Nah, kemudian untuk korelasi parsial ini ciri khasnya adalah terdapat variabel kontrol. Jadi tidak hanya ada dua variabel, kita tidak melihat hubungan antara variabel satu dengan yang lain, tapi hubungan antara variabel satu dengan yang lain dengan variabel kontrol tertentu. Jadi ada 3 variabel ya, ada variabel kontrol, ada variabel dependent, ada yang independent. Gitu. Nah, ini ya, jadi ada 3 variabel. Contohnya adalah apakah terdapat hubungan antara kedisiplinan kerja, ini tipenya mohon dimaafkan ya, kedisiplinan kerja dengan produktivitas. Nah, sebagai variabel kontrolnya adalah kepemimpinan, sifat kepemimpinan. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau meneliti yang ada variabel kontrolnya, untuk uji korelasi, teman-teman mengujinya dengan korelasi parsial. Nah, untuk korelasi ganda ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel secara simultan. Nah, maksudnya simultan di sini mungkin lebih kompleks kalau kita bilang lebih dari 2 ya, lebih dari 2 variabel. Contohnya di situ adalah hubungan antara kualitas produk
harga, kualitas produk layanan. Gitu. Jadi ada 3 gitu ya, terhadap minat konsumen. Jadi ada 3 variabel independen yang kita mau uji apakah berhubungan dengan variabel dependennya, yaitu minat beli konsumen. Gitu. Nah, untuk kasus teman-teman, masih kasus sederhana ya, jadi cukup pakai Pearson Product Moment untuk yang korelatif. Jadi bisa menentukan apakah ada hubungan yang signifikan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Nah, untuk syarat uji statistika parametrik pada korelatif, di sini saya tuliskan per parsialnya, tapi secara umum sama ya. Jadi datanya juga harus normal, kemudian skala yang digunakan adalah skala interval. Dan untuk Pearson Product Moment, dia perlu uji linearitas. Jadi harus linear. Untuk langkah dengan SPSS-nya, di sini nanti teman-teman kalau mungkin nanti penelitian di semester 7-nya mau pakai korelasi berganda gitu ya, atau korelasi parsial, bisa mungkin jadi referensi terkait dengan penggunaan SPSS untuk menentukan simpulan. Nah, di Pearson Product Moment, teman-teman bisa pilih analyze, correlate, bivariate correlation, kemudian pindahkan variabelnya dan diklik OK, itu aja. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menarik kesimpulan, gitu ya. Jadi nilai baris Pearson korelatif positif, maka hubungannya searah dan sebaliknya. Dan nilai Pearson korelatif dapat diperiksa pada tabel derajat hubungan. Jadi nilai Pearson-nya itu menunjukkan tingkat korelasinya seperti apa. Nah, jadi ada tabel. Ini ketentuan pengambilan kesimpulan. Oke, tabelnya nanti saya tampilkan. Jadi ketika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka tidak ada hubungan yang signifikan antar variabel. Kalau di korelasi parsial, nah ini ada beberapa yang harus teman-teman perhatikan, yaitu nilai pada baris correlation, kemudian yang perlu disesuaikan dengan tabel pedoman derajat hubungan. Nah, signifikansi yang lebih besar dari 0,5 menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel satu dengan yang lain dengan adanya variabel kontrol, gitu ya. Untuk korelasi berganda, fokusnya ada pada tabel model summary. Nama tabelnya model summary, gitu ya. Nah, dilihat signifikansinya di sana. Signifikansi dari F change lebih besar dari 0,05, maka tidak ada hubungan yang signifikan antar variabel tadi. Nah, tabel derajat Tabel derajat hubungannya seperti apa? Nah, seperti ini. Jadi ketika nilai Pearson correlation-nya itu antara 0 sampai 0,199, maka dia punya hubungan satu variabel dengan variabel yang lain, tapi rendah. Ya, tidak kuat. Rendah itu artiannya hubungannya hampir tidak ada, bahkan ya hampir biasa-biasa aja. Nah, semakin mendekati 1, itu hubungan variabel yang satu dengan variabel yang lain itu semakin kuat, baik yang arahnya positif ataupun yang arahnya negatif. Jadi teman-teman nanti bisa periksa dulu nilai Pearson correlation-nya masuk di range yang mana. Nah, itu kita bisa simpulkan. Misalkan nilai signifikansinya, kalau Pearson itu berapa? Lebih besar dari 0,05, gitu ya. Oh, tidak ada hubungan, sorry, saya salah. Jadi, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka kan kita menyimpulkan bahwa H1 diterima, gitu ya. Jadi, ada hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Misalkan tadi untuk kasus stres kerja dan kinerja, berarti ada
hubungan atau ada keterkaitan antara stres kerja karyawan dengan tingkat produktivitas karyawan. Nah, untuk melihat adanya hubungannya itu sekuat apa, nah teman-teman periksa lagi di bagian nilai Pearson correlation. Nah, kalau nilainya 0,40 sampai 0,599, maka ada hubungannya, cuman sedang-sedang aja gitu. Tidak apa namanya ya? Tidak mempengaruhi banyak gitu ya. Kalau dia 1, misalkan nilai versinya 1, berarti stres kerja itu memang benar-benar mempengaruhi kinerja dari karyawan. Gitu. Kalau misalkan kurang kuat atau yang rendah, berarti stres kerja itu mempengaruhi kinerja karyawan, tapi dalam tingkat yang rendah. Dalam artian mungkin kalau stres kerjanya tinggi, kinerja karyawannya juga berpengaruh menurun, tapi tidak secara drastis gitu. Bisa seperti itu. Itu saja dari korelasi dan komparatif ya, teman-teman. Jadi tambahan materinya untuk hari ini yang tadi. Nah, ini saya coba apa namanya ya, bandingkan satu dengan yang lain ya. Jadi kan sebenarnya untuk tipe penelitiannya itu teman-teman bisa pakai deskriptif, komparatif, korelatif, atau regresi. Nah, ini apa aja sih kalau deskriptif itu? Hipotesisnya hipotesis deskriptif. Teman-teman bisa coba buka lagi referensinya yang kemarin. Jadi, kalimatnya adalah hipotesisnya ada apa namanya itu? Kinerja dosen, misalkan kinerja dosen tidak lebih dari 70% dan seterusnya. Nah, itu mengujinya pakai uji T satu sampel atau ini mirip sama T sampel T-test ya, tapi beda. Teman-teman nanti bisa cari referensinya. Kita bisa fokus ke komparasi dan korelasi, di mana komparasi ini untuk membandingkan antar dua variabel atau dua kelompok data ya, bukan dua variabel, dua kelompok data dengan 3 jenis tadi. Sebenarnya bisa lebih dari itu, bergantung dengan tujuan penelitiannya. Hanya saja yang biasanya atau umumnya dipakai dalam penelitian pendidikan ya, yang 3 tadi saya sebutkan di depan itu ya, uji independent sample t-test, paired sample t-test, dan uji ANOVA. Nah, untuk korelasi sendiri, sesuai dengan namanya ya, dia bertujuan untuk menentukan keterkaitan atau hubungan, ada tidaknya hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, di situ ada variabel bebas, ada variabel terikat, dan juga ada jenis yang pakai variabel kontrol. Nah, nanti teman-teman bisa periksa slide sebelumnya. Kemudian ada yang jenisnya regresi. Nah, regresi ini apa sih? Regresi ini bisa saya sampaikan kelanjutan dari korelasi. Kalau korelasi itu kita mencari ada tidaknya keterkaitan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Kemudian untuk regresi, ini kita menentukan tingkat relasinya. Jadi bukan di tabel tadi ya, kalau di tabel itu kan tingkat relasi berdasarkan nilai Pearson product moment atau nilai ya Pearson ya, betul ya. Nah, untuk di regresi itu kita fokus melihat seberapa gitu ya. Apakah variabel yang satu itu 2 kali variabel yang lain? Atau variabel yang satu itu setengah dari variabel yang lain hubungannya. Jadi lebih ke hubungan secara rinci. Jadi kaitannya berapa sih? Nah, nanti dia biasanya berupa fungsi. Jadi ada persamaan yang dihasilkan dari hubungan antara dua variabelnya. Nah, sehingga kita bisa memprediksi. Jadi kalau di regresi ini kita sampai dapat persamaan, sampai bisa memprediksi antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Nah, uji regresi ini didahului dengan uji korelasi.
Tapi kalau korelasi teman-teman nggak perlu regresi. Nah, jadi gitu deskripsi dari 4 jenis ya. Regresi ini tindak lanjutnya korelasi, tapi teman-teman cukup sampai korelasi saja, nggak apa-apa. Menentukan ada tidaknya pengaruh antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Variabel kontrol dengan variabel dependent dengan variabel independen. Gitu. Untuk regresi nanti teman-teman bisa perdalam. Kemudian kalau memang penelitiannya nanti di semester 7 mau ambil regresi, saya rasa teman-teman sudah bisa mencari referensi yang baik seperti kemarin ya. Setidaknya kalau dari video YouTube teman-teman harus punya pembanding ya, jangan dari satu video disimpulkan. Gitu. Makanya kemarin saya minta untuk menyimak lebih dari satu video supaya teman-teman bisa memeriksa apakah video yang pertama dilihat itu sejalan dengan video yang lain dengan judul yang sama, gitu ya, dengan tema yang sama. Itu gambarannya. Ada yang ditanyakan dulu? Saya mau bertanya, Bu. Ray, silahkan. Ini tentang korelasi, Bu ya. Semalam sempat bingung gitu sama teman-teman sekelompok mengerjakan korelasi ini. Karena di data kami yang dimana banyak sekali variabelnya, ada mau 40 lebih, dan sementara di tutorial dan kebanyakan dari teman-teman juga kayak hanya mengambil data sampel doang, beberapa doang, kayak 2 sampel variabel doang. Apakah memang mengambil 2 variabel doang atau gimana, Bu? Variabelnya Ray apa? Variabel pertanyaan gitu, Bu. Ya. Hipotesis deh, hipotesis. Ya, Bu, variabel hipotesisnya aja, nggak apa-apa, hipotesisnya. Oh, ngambil hipotesisnya. Hipotesisnya apa? Punya kelompoknya Ray. Ini aku kemarin udah tahu judulnya lagi ya. Lupa. Kalau amal-amal. Oke, nggak apa-apa. Ya, Bu, saya bagian ngitung-ngitung gitu, Bu. Oke, nggak apa-apa. Teman-teman, setelah ini kita coba periksa satu-satu ya. Masih ada banyak waktu, insya Allah sampai 9:30. Kita periksa satu-satu per kelompok sampai dapat kesimpulan, gitu ya. Jadi untuk sementara ini masih belum ngumpulin tugas yang 12 ini, nunggu kejelasan ini, Bu. Nggak apa-apa, kita diskusikan. Untuk variabelnya, jadi yang kita periksa variabel ya. Kalau mungkin Ray sebut 40 itu indikator ini ya, pertanyaannya. Ya, Bu. Nah, indikator pertanyaannya yang 40. Itu perlu kita rangkum dulu. Makanya di tugas 9 itu kan saya minta untuk membuat tabel sederhana gitu ya, dari hasil Excel yang sudah teman-teman dapat gitu. Nah, itu nanti yang baru dimasukkan ke Excel sebagai nilai dari setiap subjek atau setiap kelompok gitu. Nah, apa nanti kita periksa lagi. Nah, harusnya diringkas dulu di apa namanya? Disederhanakan atau diambil angkanya gitu. Kalau teman-teman hanya ambil dari misalkan 40 pertanyaan yang diambil cuman 2. Nah, itu kan jadinya ya nggak ngitung yang 40 gitu. Jadi misalkan menghitung motivasi belajar yang dihitung cuman 2 indikator pertanyaan, ya nggak seluruhnya ya angketnya gagal gitu ya. Jadi nggak pakai angket, sama aja dengan tidak menggunakan angket. Seperti itu. Nanti kita periksa bareng-bareng ya teman-teman. Oke. Untuk materinya saya rasa tidak ada pertanyaan ya. Yang belum presensi, silakan presensi sebelum 8:30. 8:30 saya tutup. Itu gambarannya. Untuk timeline perkuliahan saya sampaikan di sini ya, jadi tinggal beberapa pertemuan. Ini rencana saya, jadi pertemuan 13 itu kan hari ini, kita review penugasan 9 sampai 12 dari pengumpulan data sampai uji korelasi.
sampai penarikan kesimpulan ya. Uji korelasi nanti kan berarti kita bisa lihat apakah H1-nya diterima atau ditolak. Nah, pertemuan selanjutnya minggu depan itu teman-teman silakan menyelesaikan laporannya. Jadi silakan diperiksa lagi datanya, kemudian dilengkapi kalau memang masih ada yang keliru dari hasil diskusi kita, dan nanti disusun dalam bentuk laporan. Untuk format laporannya nanti insya Allah saya berikan. Jadi biar seragam gitu ya, biar saya juga nggak pusing, membacanya juga lebih enak gitu. Nanti saya buatkan halaman atau mungkin bagian yang harus disajikan apa saja. Gitu. Kemudian di pertemuan 15, nah ini biasa ya, saya kasih waktu semingguan. Jadi pertemuan hari ini kan tugasnya tidak ada ya. Jadi teman-teman silakan menyelesaikan tugas yang sebelumnya. Tidak apa-apa kalau memang belum selesai, dikumpulkan saja. Kalau memang tadi belum sempat menyimpulkan, di-submit saja sebelum jam 10. Nah, untuk perbaikannya yang komplit dan lengkap itu bisa dikumpulkan di pertemuan ke-14 atau ke-15 nggak apa-apa. Jadi untuk penyusunan laporannya saya kasih waktu 2 minggu, tapi kalau bisa sebelum pertemuan 15. Pertemuan 15 ini teman-teman silakan buat rekaman ya, sama kayak yang dulu. Silakan buat rekaman menjelaskan dari penyusunan laporannya nggak apa-apa. Jadi kalau penyusunan laporan sudah selesai, teman-teman bisa menjelaskan permasalahan sampai simpulan dari laporan yang sudah jadi. Nah, kalau belum, silakan dibuat PPT singkat gitu ya, terkait dengan rumusan masalah apa, hipotesis penelitian apa, seperti yang kemarin sempat presentasi itu ya. Nah, pengumpulan datanya itu bagaimana, pengolahan data di SPSS bagaimana, sampai ke penarikan kesimpulan. Tapi kalau penyusunan laporan sudah selesai kan lebih enteng ya, teman-teman bisa menjelaskan lewat file yang di laporan. Nah, untuk pertemuan 16-nya kita ada UAS, rencana saya masih lisan dengan 1 orang 5 menit saja. Nah, nanti ini pertemuan 16 sekaligus saya pastikan untuk memeriksa teman-teman setidaknya apa yang didapatkan di perkuliahan kita gitu ya. Kalau memang fokus penelitiannya atau fokus datanya kemarin di korelasi, nah nanti pertanyaan saya juga tentang korelasi. Apa yang dilakukan dan seterusnya, kenapa pakai uji normalitas dan seterusnya. Jadi pertanyaan penguat saja. Gitu. Jadi bukan yang rumit-rumit ya, nggak usah. Jadi apa yang teman-teman sudah lakukan itu nanti yang saya tanyakan ketika di UAS. Nah, rencananya seperti itu. Untuk kabar pastinya, insya Allah saya kabari segera sebelum pertemuan 16. Ada pertanyaan dulu? Saya mau tanya, Bu. Untuk tugas yang ke-9. Tugas ke-9 ini yang Ibu bilang Ibu tadi ada kayak penugasan merekap dari semua rekap apa tadi? Lupa sudah. Merekap hasil angket, merekap hasil angket. Merekap iya. itu rangkum dari semua itu kita per sedikit atau semuanya diambil, Bu? Semuanya diambil, dijadikan bentuk tabel. Oke, nanti saya... Iya, Bu. Berarti tugas 9 yang bilang Ibu tadi bilang, yang dirangkum gitu nggak ada dong di tugas 9. Di tugas 9. Soalnya saya lihat di tugas 9 di pertanyaannya nggak ada, Bu. Kalau di pertanyaannya tidak merangkum, tapi menyajikan dalam bentuk tabel ya. Rekaplah hasil angket, lakukan uji normalitas, homogenitas, dan linearitas. Itu doang, Bu. Betul. Jadi rekap hasil angket dalam bentuk tabel ini, kalau saya istilahkan dalam bahasa lain ya merangkum, bukan merangkum ininya, tapi kalau di angketnya
Google Form itu kan banyak ya. Jadi kalian kalau punya 40 pertanyaan, ke kanan tuh 40 ada nilai gitu ya dari masing-masing responden. Nah, itu kalau disajikan seperti itu kan kalian pasti kesusahan menginputkan ke SPSS. Nah, makanya dirangkum dulu. Dirangkum itu disajikan ke dalam bentuk Iya, tabel. dalam tabel itu kan langsung bisa Betul. dari angket langsung ke Excel tabelnya. Oke, langsung tabelnya bentuk gitu. Iya, Terus ngitung ininya, masukkan ke SPSS-nya. itu Bu, ya pasti ngitung homogennya kemarin mau 2000 data dimasukin. Oke. Tiap Nanti kita coba ini lagi. Nanti saya tunjukin maksud saya ke dalam bentuk tabel yang lebih sederhana itu gimana. Kalau diagramnya emang jadi yang sekian data itu? ada Bu, ada. Ada kecil-kecil gitu ya, per indikator. Enggak sih, per Iya, nomor, per indikator. Oke. variabelnya itu. Oke, nanti kita bahas juga. Untuk yang alur perkuliahan, kira-kira ada pertanyaan, teman-teman? Ibu, saya mau tanya yang Boleh, soal silahkan. kuis. Suaranya kecil. Siapa ini? Iya, Ibu. Mm-mm. Saya mau tanya yang soal kuis itu, yang merekam. Itu kita bikin PPT-nya dulu, terus nanti kita rekam, terus ngejelasin dari PPT-nya gitu, apa gimana ya, Bu? Oke, jadi ada dua opsi. Sebelum merekam, ini kan teman-teman menyusun laporannya, mengkomplitkan gitu ya. Kalau belum ada kesimpulan, ya ditambahkan kesimpulannya, formatnya dirapikan. Maka ketika penjelasan dengan rekaman, itu pakai file Word yang ada di penyusunan laporan, atau yang di laporan, ini nggak apa-apa. Tapi kalau laporannya belum jadi, belum diselesaikan, maka rekamannya supaya lebih ringkas bisa pakai PPT. Gitu. Jadi nggak harus bentuk PPT. Berarti kalau misal laporannya belum selesai, bisa opsi lainnya bisa pakai PPT aja ya, Bu? Terima Gitu. kasih, Bu. Terima kasih juga. Biar enak nyampaikannya ya, rumusan masalahnya apa, hipotesis apa. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Bu, yang tadi Ray itu kan saya satu kelompok sama Ray. Itu kan karena pertanyaannya banyak banget gitu, jadi itu apa bisa rangkumannya diambil dari hipotesisnya ya? Rangkumannya diambil dari hipotesis. Gimana itu maksudnya? Jadi buat variabel-variabelnya gitu kan ambil dari hipotesisnya gitu, jadi hipotesis artikel. Variabelnya ambil dari hipotesis, betul. Oh iya. Sebentar, saya assignment berapa ini? Oke, untuk penyampaian dari PPT tidak ada yang ditanyakan ya. Sudah, nanti kalau mungkin ada terngiang-terngiang. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Iya, silahkan Raffi. Sudah. Oke. Cari punya Ray. Teman yang belum presensi bisa presensi. Bu, Silahkan. aku izin bertanya, untuk ujiannya itu ada ngitung-ngitungnya apa enggak, Bu? Enggak. Berarti cuma materi gitu ya, Bu, ya? Ditanya-tanyain materi gitu, Bu. Tanya jawab aja. Makasih, Bu. Sama-sama.
Ini kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Motivasi belajar dan hasil belajar jadinya. Oke, untuk hasil belajar nggak ada masalah ya variabelnya ya? Hasil belajar. Ya betul ya, motivasi belajar dan hasil belajar. Betul yang ini punyanya kelompok 2. Iya, Bu. Oke, untuk link pernyataan angket di sini, tabelnya terlalu di sini. Ini linknya harus dibuka di Chrome. Teman-teman bisa sambil dibuka lagi datanya ya, sambil diperiksa. View only. Bisa download ya? Tabelnya di bawah. Tabelnya berapa nih? Per indikator. Ini ya, betul ya. Saya rajin ke sekolah, terutama pada bantahan pelajaran yang saya sukai. Ini tabelnya ada di bawah. Tabelnya per indikator berarti ya. Iya, iya, Bu. Oke, skala tertingginya berapa nih? 5. 5. Ya, skala tertingginya 5. Ini per indikator, ini bisa ya. Ini masukinnya ke SPSS ya gini. Kalau di SPSS berarti jadinya per indikator ngeceknya. Nggak jadi satu. Ya, langsung di ini, Bu. Kemarin itu langsung saya copy paste semua di semua data itu. Terus nilainya juga ditaruh di kolom paling kanan. Yap. Kemarin Ray yang bilang belum normal itu ya datanya ya? Bukan? Normal, Bu, tapi nggak homogen. Oh, homogen ya. Iya.
Jadi makanya nggak bisa lanjut ke tes di kemarin. Uji apa itu berarti? Ini apa korelasi? Uji tes di. Oh, independent sample t-test. Yes. Ini komparasi apa korelasi nih? Yang mana, Bu? Yang punyamu nih, komparasi apa korelasi? Tabel yang ini yang sekarang. Yang kasusmu, yang kamu ambil, Korelasi gitu. hipotesisnya apa? Hipotesisnya apa? Hipotesis pengaruh fasilitas belajar terhadap motivasi belajar statistika. Oke, ada variabel hasil belajar, ada variabel apa tadi sebutnya? Motivasi ya? Iya, Bu. Ya, pakai korelasi apa komparatif? Pakai korelasi, Bu. Pakai korelasi. Belum dicoba uji linearitasnya berarti ya? Oke, ini respondennya nggak dikasih nama ya? Apa nih respondennya? 49. Saya akan delete aja. Di layar kelihatan ya, teman-teman? Ini nomor respondennya. 1, 2, 3. Ada 49 responden. Dengan berapa pertanyaan nih? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ngapain aku giniin? Inilah caranya lah. Oke, ada 43 pertanyaan. Banyak banget. Nah, per indikator itu kan nanti untuk nilai, itu kan nilainya per orang ya. Nilai per orang per subjek berarti ya. Kalau nilai itu per orang per subjek, berarti saya butuh data, apa namanya itu? Motivasi belajar per orang per subjek, ya kan? Kalau saya jumlahkan ke bawah, ini jadinya per indikator. Nah, jadi saya butuh per orang. Per orang itu yang mana? Per ini, subjek nomor 1, motivasi belajarnya bagaimana? Itu ya. Subjek nomor 2, motivasi belajarnya bagaimana? Subjek nomor 3, motivasi belajarnya bagaimana? Kan gitu. Saya butuh datanya kan itu. Karena membandingkan dengan hasil belajarnya per subjek per orang. Nah, berarti saya kecilin aja ya, sampai kelihatan angkanya doang ya. Untuk kalimatnya ya begitulah. Nah, berarti saya butuh di sini total. Tinggal di summary dari sini. Sini. Kan? Oke. Kita ke bawah. Untuk nilai maksimal, ini 5 maksimalnya ya. Wah, alamat ini. Jadi memang salah satu kelemahan angket adalah yang ngisi nggak tahu ngawur apa enggak gitu ya. Jadi ini nilai 1111112 ini. Jadi ada data yang memang mungkin pernah saya tulis di WA group ya, data yang pencilan atau data yang aneh sendiri gitu ya. Jadi ketika misalkan yang lainnya itu jawabnya 45, 345, 345, dia jawabnya 1 gitu. Nah, itu data yang
kemungkinan bisa diragukan mengisinya gitu. Jadi boleh sebenarnya data itu kita hapus boleh. Nah, kalau memang dari perhitungannya menghasilkan data yang nggak normal gitu ya. Nah, bisa dicek data yang seperti itu. Ada data yang pencilan apa enggak gitu ya. Jadi misalkan yang lainnya jawabnya 1 2 3 1 2 3 1 2 3 kok dia 5 semua juga. Ini juga gambarnya ngisinya 1 1 1 2 di angket yang ini ya. Ini berarti sudah oke. Yang ini 1 2 3 1 2 3 1 2 3 oke. Nah, ini 1 2 5 ini agak ini ada yang 1 ada yang 5 ini kan kemungkinan ya, tapi nggak bisa kita pastikan juga. Oke, kita periksa totalnya ada 124. Kalau dibuat skala 100, untuk nilainya berapa itu? Skalanya, skala 100 ya. Nanti kita coba ambil rata-rata aja. Di sini ada 43. Kenapa nggak dibuat average aja ya? Ada pernyataan negatif nggak di angketnya? Ada, Bu. Nomor berapa aja yang negatif? Ini ya, saya rajin ke sekolah, terutama mata pelajaran yang saya sukai. Enggak, positif nih ya. Positif, saya sedang mencari informasi, saya suka mengunjungi, saya hadir tepat waktu. Nah, teman-teman juga hati-hati sama yang negatif. Karena negatif dengan angka 1 itu sama dengan positif dengan angka 5. Kalau maksimalnya 5. Nah, itu harus diselaraskan juga. Gitu ya. Sebenarnya mata kuliah ini bisa fokus ke analisis data saja sih, tapi saya pengen teman-teman ada pengalaman juga untuk meriksa angket dan seterusnya. Ya, jadi ketika penelitian itu juga udah jalannya dari awal ke belakang tahu, tidak hanya analisis data. Ada negatifnya di mana ya? Saya lebih suka pergi ke kantin sekolah dibanding perpustakaan. Ini ya, negatif ya. Negatif itu biasanya pakai kata tidak. Saya screening yang pakai ada kata tidaknya. Bukan. Tidaknya dalam tidak arti negatif ya. Oke. Ini memang ada kata tidak, tapi kan arahnya ke positif ya. Ketika saya tidak tahu, saya akan bertanya. Yang negatifnya di angketnya itu di halaman kedua mungkin agak ketengahan gitu. Pernyataannya apa? Belum ingat. Ketika saya keliling, saya sangat senang. Saya tidak mampu menyelesaikan tugas. Pada saya akan mengerjakan tugas itu. Jika seorang orang bertanya, maka saya akan menjadi alternatif. Ini ya, saya ragu dalam memahami. Coba saya tandai dulu. Ini juga. Saya kurang memperhatikan pelajaran yang tidak saya senangi. Negatif-negatif saya Ibu dari yang bagian Y tadi sampai terakhir itu negatif. Iya, negatif semua ini. Oke. Kita buat
Saya copy dulu. Oke, saya copy. Ini angkanya 1 sampai 5. 1 sampai 5. 1 sampai 5 berarti 1 di negatif itu 5 di positif ya. Berarti kalau 2 itu 4. Kalau 4, 2. Kalau 3, 3. 4, 2. 2. 5, 1. 3, 3. 4, 2. 5. Berapa itu? 5, 1. 5. 1. 3, 5, 1. 1. 1. 5. 3 tetap karena 3 di tengah-tengah ya. 2, 4. 2, 4. 3 tetap. 2, 4. 2, 4. 4, 2. 3 tetap. 2, 4. 3 tetap. Oke, gimana biar cepat ini? Berarti 2. 3. Teman-teman yang lain bisa sambil meriksa datanya gitu ya. Jadi biar nanti juga setelah selesai kuliah tugasnya bisa lebih ringan. Atau ada yang mau ditanyakan silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Sebaiknya tidak ditunda-tunda ya tugasnya ya, biar tidak mepet kalau mengumpulkan dan seterusnya. Teman-teman yang lain apa angkatnya juga dimasukkan ke SPSS? Belum direkap? Iya, 3-3 semua ya, boleh. Bu, Silahkan. berarti yang tugas sebelumnya diganti variabelnya. Jadi yang di hipotesis tuh. Gimana? Pertanyaan gini. Gimana? Nggak usah? Nggak usah pertanyaan gini. Kalau per pertanyaan itu kan komponen angket dari mengumpulkan data terkait dengan
motivasi gitu ya, terkait dengan apalagi variabelnya yang lain. Jadi tetap variabelnya, hipotesisnya ya tetap kalau di kelompoknya Ray berarti kan pengaruh antara apa itu motivasi belajar dengan hasil belajar, kan gitu. Nah, motivasi belajarnya ada 43 indikator kalau di punya Ray. Nah, jadi ada 43 pertanyaan untuk melihat motivasi belajarnya gimana sih. Nah, datanya dari motivasi belajar yang ini. Gitu. Nah, teman-teman harus dapat per subjek karena hasil belajarnya kan per subjek. Berarti kan input motivasi belajarnya juga per subjek. Gitu. Ada yang masih dibingungkan nggak kira-kira? Izin tanya. Silahkan. Itu kan ya, apa namanya yang terakhir tugas 12 itu. Terus saya sama teman saya itu ngerjainnya tuh sama Bu fiturnya, atau mungkin beda SPSS ya. Jadi hasil outputnya itu beda, Bu. Itu gimana, Bu? Kerjanya sama, datanya sama? Sama. Cuma mungkin beda SPSS atau gimana gitu. Tapi langkah-langkah fiturnya sama. Kita coba cek juga itu. Harusnya sih ya nggak sama harusnya. Jadi kan satu ini 5 orang ya. 5 orang atau berapa itu. Yang 2 saya sama Devanda itu sama hasilnya, cuma beda sama yang lain gitu. Beda sama anggota kelompok yang lain. Oke, hasilnya beda. Sudah dipastikan kalau langkahnya sama? Sudah, Bu. SPSS-nya berarti beda, ada 2 tipe di situ? Ya, mungkin, Bu. Kok pakai mungkin? Yang teman-teman yang lain pakai SPSS berapa? Yang punyanya mana sih? Ini harusnya pakai formula enak ya, lebih cepat ya. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Boleh, silakan. Di kelompok saya, uji kolerasi sama kelompok 2, tetapi hasilnya itu tidak berkolerasi, Bu. Apakah di penyusunan laporan nantinya itu kita tulis tidak berkolerasi gitu, Bu? Soalnya kan data yang kita kan sama motivasi sama hasil belajar. Motivasi ini menurut kelompok kami itu sudah enggak. Nah, yang dari kelompok belajar ini gara-gara kita ngambilnya random, Bu, dari SPS-nya langsung kita nilainya itu nilainya kita buat dari SPSS, jadinya enggak berkolerasi, Bu. Nilainya kita buat dari SPSS. Oh, maksudnya nilainya langsung dikarang ketika perhitungan di SPSS. Nah, jadi ada misalnya nilai di angketnya ini tinggi, tapi nilai ujiannya itu rendah. Oke. Kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Itu udah apa-apa kita sajikan di laporan seperti itu. Sajikan kayak gitu. Oke, jadi nggak masalah ya, karena kan saya masih ngasih kebebasan untuk mengarang nilai ujian tesnya atau nilai tesnya, nggak apa. Nanti dikasih rekap aja nilai dari hasil belajar seperti apa, subjek 1 sampai berapa, 30 mungkin ya kalau subjeknya 30. Kemudian gimana? Rekapan dari angket, rekapan dari nilai itu sudah semua. Nah, nanti di laporan kan saya setidaknya minta untuk sajiannya, disajikan dulu.
nggak apa-apa. Jadi nilainya berapa sih yang dikarang sama kelompoknya Raffi, kemudian nilai dari motivasi belajarnya berapa. Nah, nanti ternyata setelah dihitung tidak ada korelasi, nggak masalah. Bisa disimpulkan saja tidak ada korelasi antara ini dengan ini. Gitu. Ibu, mata di tugas, bentar, saya lihat dulu. Di tugas 12 ini kan sudah di kesimpulan, Bu. Dari korelasi kita. Jadi saya tidak perlu menyebut, jadi di kesimpulannya itu kelompok kami itu cuma menyebutkan bahwasannya tidak ada hubungannya gitu di kesimpulannya. Iya. Gitu. Jadi di kesimpulan tidak ada hubungan antara bla 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 dengan bla 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 karena nilai signifikansinya sekian. Iya, atau dengan nilai signifikansi sekian menunjukkan bahwa si apa itu tadi tidak ada hubungan gitulah, boleh, nggak apa-apa. Kalau A4-nya ini, terima kasih, Bu. Terima kasih juga. Kalau 1, 5. Kalau 2, kalau 4. Kalau 3, kalau ada lagi pertanyaan teman-teman sambil nunggu menyelesaikan ini. Kalau 4, 2. Kalau 5, 1. Ini data apa, Bu, yang 4 nih? Gimana? Yang angka 4 ini, muncul Ini. angka 4. Formulanya kan kalau A4-nya, A4 kan ini, kalau A4 2, maka harus diganti dengan 4. Kalau A4-nya 1, diganti dengan 5. Kan tadi masih dalam proses ganti-ganti itu. Kalau A4-nya 3, diganti dengan 3. Kalau A4-nya 4, diganti dengan 2. Jadi biar agak cepat kerjanya daripada satu-satu. Oh, ini Ibu merubah angka-angka yang 2, 3 tidak sama dengan yang lainnya, Bu. Kan tadi saya sempat bertanya ada yang negatif nggak pernyataannya. Karena kalau pernyataan negatif, itu kan harus disesuaikan lagi. Jadi harus jadi positif. Positifnya berapa? Karena negatif kalau dia menjawab 1 dengan pernyataan negatif, kan berarti dia sama dengan menjawab 5 dari pertanyaan positif. Nyambung nggak? Misalkan pernyataannya, saya tidak rajin ke sekolah. Nggak kok saya rajin, berarti kan jawabnya 1. Tapi kalau pernyataan itu saya rajin ke sekolah, berarti kan dia jawabnya 5. Nah, karena pernyataan yang awal-awal di halaman pertama itu pernyataannya positif, maka disamakan positifnya. Maksudnya dipositifkan juga. Oh, I see. Itu 1. 1 berarti kurang 2. Nah, ini tadi saya makanya ganti-ganti. Nah, kalau gini kan cepat gantinya. Ada ganti satu-satu kayak tadi saya kan melelahkan gitu ya, jadi bisa pakai formula. Ya.
value aja. Udah. Datanya. Oke, berarti ini totalnya. Nah, opsinya bisa di-submit saja begini, disandingkan dengan apa namanya, SPSS-nya. Coba saya buka. Untuk nilai belajarnya, oh ini tadi di tabel ya. Nah, jadi tabelnya bisa lebih sederhana sebenarnya. Bentar, loading. SPSS-nya loading. Nah, untuk tabelnya bisa teman-teman ambil subjek, kemudian total nilai, atau mau dibuat rata-rata, gitu nggak masalah. Untuk tabelnya bisa begini. Lebih ringkas maksud saya. Kalau teman-teman pakainya per indikator tadi kan jadinya banyak banget. Apa tadi 49. Bu, variabel bebas itu lebih dari 2 nggak apa-apa? Variabel bebas boleh. Oh. Lebih dari 2. Kayak misalkan pengaruh curah hujan, pengaruh apa ya, iklan dan kemasan produk terhadap minat beli, gitu. Boleh kan 2. Variabel bebasnya 2, yang terikat 1. Terikatnya yang minat beli. Oh ya Bu, makasih Bu. Terima kasih juga. Ini tabelnya bisa lebih ringkas. Nah, diagramnya kamu bisa buat 1 aja. Sebenarnya diagramnya rencana saya memang 1 aja, nggak usah. Oke. Nah, ini sudah bersubjek, total nilai. Ada total nilainya segini. Berapa dia nilai? 111 dong. Yakin. Ada yang nilainya 27. 27 itu 1 kali 43 aja 43. Mana tadi 27? Berarti Ibu untuk tugas 9-nya sebenarnya yang jawaban B itu berupa data yang tadi yang baru Ibu buat. Iya, yang Sederhananya kan sebenarnya seperti itu ya Bu ya. Iya, yang direkap aja. Gitu. Nggak apa-apa, nanti bisa disempurnakan di laporan. Nggak perlu diganti yang di tugas 9. Gitu ya. Sebentar, ini ada yang mencurigakan ini. Jumlah pertanyaan 43, betul kan? Jumlah pertanyaannya 43, kalau di sini jumlahnya ada yang kurang dari 43, itu kan aneh. Oke, berarti ini kopinya yang
Kopinya yang keliru. Apa sih ini? Number harusnya ya. Bu, izin saya. Iya, silahkan. Untuk kedepannya nih Bu, misalnya kita ngadapin angket yang sebenarnya, misal dalam dunia kerja kita mencari ini. Itu saran Ibu supaya tidak terjadi ini dalam bikin angket itu seperti apa? Oke. Untuk angket sendiri kan ada syaratnya memang ya untuk membuat dan sampai bisa kita sebut, oh ini angketnya sudah bisa digunakan. Ada uji validitas dan uji reliabilitas untuk angketnya sendiri. Itulah kenapa kemarin saya memang minta untuk ambil yang sudah ada saja, karena kalau membuat lagi khawatir tidak valid dan tidak reliable. Valid itu dalam artian angket atau pernyataan yang ada di angket itu sudah sesuai dengan teori. Teori itu maksudnya teori dari apa namanya ya? Teori dari materi yang kalian ambil, misalkan motivasi belajar. Nah, motivasi belajar itu teorinya seperti apa sih? Faktornya yang mempengaruhi teori belajar itu apa saja? Nah, itu kan harus diturunkan ke angketnya. Gitu. Dan kemudian setelah kita sudah misalkan membuat formula, biasanya angket tuh nggak langsung jadi 40, nggak langsung jadi 20 gitu, nggak. Jadi buatnya bisa lebih banyak, bisa 100, bisa 90 gitu. Nah, nanti angket itu yang kita uji cobakan dulu ke responden. Nah, respondennya ini harus variatif. Jadi misalkan dicoba di kelas A, UMM, nanti dicoba di kelas B-nya Unisma, misalkan. Nah, itu kalau hasil angketnya dari uji reliable itu maksudnya bisa dipakai di mana saja, pernyataan itu oke, valid dan reliable, maka itu bisa dipakai. Nah, tidak jarang ada beberapa yang dihapus. Jadi misalkan awalnya 50, ternyata angkatnya jadi 40, gitu bisa saja. Nah, untuk penelitian teman-teman, silahkan, kalau saya lebih prefer cari referensi yang sudah ada. Jadi angket yang sudah ada. Saya rasa untuk angket itu banyak. Kecuali kalau memang variabelnya benar-benar baru dan belum ada angketnya, ya mau nggak mau teman-teman penelitiannya lebih baik ke mengembangkan angket dulu, gitu. Jadi fokus ke pengembangan angketnya. Apakah menjawab pertanyaan? Berarti dalam angket ini belum valid ya Bu? Kalau misalnya, kan ini kan agak susah lagi kalau misalnya kita nganalisis, diubah-ubah lagi gitu. Oh, kalau untuk pengolahan datanya memang seperti itu. Jadi angket yang teman-teman dapat nilainya itu memang harus diolah dulu karena dia terdiri dari lebih dari satu variabel dan seterusnya. Nah, untuk mendeskripsikan pun, misalkan subjek pertama dia dapat skor nilai 92 di angket motivasi belajar. 92 ini maknanya apa ya? Sekarang bisa kita lihat dari nilai maksimal. Nilai maksimalnya berapa? 5 kali 43 kan ya? Nah, setiap itunya 43, berarti 5 kali, ini keyboard saya masih belum bisa. Nah, nilai maksimalnya 215. Berarti 92 ini ada di mana sih? Bisa pakai
persentase boleh. Berarti 0,42%. Nah, berarti dia kan tingkat motivasi belajarnya bisa kita bilang rendah, karena nggak sampai 50 gitu ya. Nah, untuk menyimpulkan ini kan teman-teman tadi harus merekap dulu dari data mentahnya. Ya kan? Nah, gitu. Jadi memang untuk analisis data ada beberapa proses yang teman-teman harus lalui gitu. Kalau kemarin mungkin di soal uji homogenitasnya, homogen atau enggak, itu kan datanya sudah ada, sudah dapat gitu ya. Nah, sebenarnya dapatnya data juga dari sini gitu. Nah, ini yang tinggi motivasinya nggak ada ya? Paling tinggi 64%. Oh, ini ada 73. Bisa seperti itu. Pun bentuk tabel juga bisa macam-macam. Bisa teman-teman ambil dari persentasenya. Misalkan saya di sini paste nilai. Nah, balik ya ini. Kalau mau ambil dari sini. Berarti Bu, untuk mencari homogenitas ANOVA, sampel testi, sebenarnya menggunakan data yang seperti ini ya Bu ya, lebih enak. Iya, data yang sudah apa ya, sudah dirapikan, sudah direkap. Gitu. Belum tahu sih Bu kemarin, nggak tahu cara dulu. Nggak apa-apa. Jadi belajar kan banyak caranya ya, dari mencoba sendiri, kemudian lihat referensi yang betul. Nah, itu bisa juga jadi pelajaran. Itu nggak apa-apa. Jadi yang kemarin teman-teman sudah kumpulkan itu saya apresiasi sebagai usaha. Nanti di perbaikannya, kalau memang teman-teman ada yang harus diperbaiki kemarin dan seterusnya, nanti bisa di laporan. Nah, jadi apa namanya, masih ada penilaian laporan ya. Jadi kalau progresnya memang kelihatan, teman-teman punya apa itu istilahnya, belajar, ada yang dipelajari, insya Allah nanti laporannya pasti berbeda gitu ya. Kalau misalkan di tugas sebelumnya ada sedikit yang perlu diperbaiki, maka di laporannya juga bisa terlihat bahwa sudah diperbaiki. Gitu. It's okay, nggak masalah. Mau bertanya Bu, Silahkan. mencari korelasi, kan korelasi itu mencari persamaan dari dua variabel. Nah, ini kan udah dapat data yang sederhana ya Bu ya, yang Ibu cari ini. Nah, itu untuk mencari korelasinya variabel antara yang mana dan yang mana Bu? Sama. Jadi tetap konsepnya pakai data hasil, kok nggak mau ya, general. Tetap data pakai hasil belajar. Hasil belajarnya mu yang kemarin kan per subjek ya. Subjek nomor 1 hasil belajarnya 20 misalkan. Jelek banget. 40, 50, 60, 57, 76 dan seterusnya. Nah, itu sandingkannya dengan yang di sini. Nah, ini kalau mau dibuat desain boleh. Kalau mau dikali 100 boleh. Nah, disandingkannya dengan ini. Jadi kalau nangkep saya tadi teman-teman itu kebanyakan nyandingkannya langsung ini. Gitu. Jadi ini langsung dimasukkan ke SPSS. Nah, ini kan data yang mentah masih ya, belum direkap. Jadi harus direkap dulu baru dimasukkan ke SPSS. Gitu. Untuk coba ya, coba saya lihat di SPSS-nya. Teman-teman yang lain boleh sambil periksa tugasnya. Kalau di SPSS berarti kita ambil data yang coba total nilai aja ya, biar nggak koma-koma. Terus ini untuk variabelnya seperti apa?
Ini tadi motivasi ya. Motivasi. Terus satunya tadi hasil belajar. Ini nggak boleh spasi ya. Hasil belajarnya coba kita karang. Kita karang. Oke, untuk kelompok nyari tadi kan pakai korelasi ya, berarti diuji linearitas aja, nggak usah homogen. Kalau pakai korelasi. Tapi datanya sudah normal kan ya, jadi sudah bagus, nggak perlu bingung non parametriknya atau ngapusnya. Nah, bisa diuji linearitas saja. Entahlah apa ini yang aku ketik nih. Ini hasil belajarnya memang harus ini ya Bu ya, buat sendiri ya Bu. Kemarin kan saya minta untuk karang sendiri aja, terserah berapa. Okay. Kalau mau aslinya teman-teman harus ngasih soal tes dulu. Jadi soal tesnya dikoreksi, nanti habis koreksi di backup nilainya berapa kan gitu. Jadi proses penelitian itu sebenarnya agak panjang gitu ya. Jadi teman-teman saya harap kalau pas nanti sudah semester 6, semester 7 sudah ada pembimbing, nah, harus action-nya lebih cepat karena ngitung data itu tidak semudah klik-klik di Excel sih sebenarnya. Gitu. Kita mau ngapain? Normalitas ya. Komparasi. Ini saya harus ngerekam. Normal ya. Normalitasnya kita cek dulu. Kalau normalitas itu ada yang bisa mandu saya? Karena saya belum hafal. Nah, seingat saya, compare means. Ya, sampulitas ya, linear model. Kalau uji normalitas pakai apa? Kok sepi? Kayaknya penduduknya berkurang. Penduduk. Ini Bu, kemarin saya di analis terus di non parametrik ya. Bentar, tentuin saya. Analyze non parametrik. Iya, non parametrik legacy dialogs. Legacy dialogs, terus one sample karena ini kan datanya lebih dari 5 datanya lebih dari 50. Sih. Kalau kurang dari 50? Oh ya, kemarin kan ngambil dari ini ya Bu, dari pertanyaan itu, makanya tak kirain dari lebih dari 50. Oke, nggak apa-apa. Pakai apa? G-square. One sample create Smirnov itu. Ini untuk lebih dari 50. Normal, oke. Optionnya deskriptif. Ini nggak usah diganti berarti? Iya, nggak usah diganti. Masalah ada di mana ya? Ya. Ini one sample homograph loh. Bentar. Mana normal? Bu, tadi saya barusan lihat nih. Oke.
Test distribution is normal. Ada tulisnya gitu toh. Test distribution is normal. Kayaknya kemarin ada teman-teman yang lain. Kayaknya kemarin referensi saya untuk homogen. Mungkin yang SPSS ya. Analyze, compare, means. Ini uji homogen. Uji normalitas. Yang linear itu bukan, Bu? Pakai yang deskriptif statistik. Normality plot. Di regression. Pakai regresi. Analyze descriptive statistik. Iya, pakai analyze deskriptif statistik. Analyze deskriptif statistik. Mana tuh? Yang atas, Bu. Nomor 2. Iya. Oke, terima kasih. Export. Kemudian ekspor. Masukkan Ke dependent dependent list. list. Hasil belajarnya di factor list, benar? Iya. Saya ngerti. Di plot sebelum kayaknya. Terus plot. Oh iya, di plot. Histogram boleh kalau mau lihat normality plot. Normality Test. Oke. penting. Ini benar masukin ya, dependent list-nya motivasi, faktor list-nya hasil belajar. Oke, nggak apa-apa. Coba kita buat statistik. Untuk balik ya. Nggak apa-apa. Kalau normal kan kita nguji per data kan, per datanya normal atau enggak. Ada yang salah tuh ini. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Oh, nggak kelihatan ya hasilnya ya? Enggak, Bu. Outputnya, sebentar, outputnya. Oh, sorry guys, belum tak ganti. Belum tak ganti di bagian variable view-nya. Ya, mohon maaf sekali. Oh, sudah skill. Ini nggak ada kelas. Belajarnya juga nggak ada. Labelnya mungkin, Bu, XY. Variabelnya ya ketukar gitu lah. Label itu kan cuma nama doang. Oh. Label variabel with decimal. Ini inputnya betul 2 ya. Bentar, saya cek lagi. Uji homogenitas. Mau tanya. Yang sampel hasil belajar itu kan skalanya 100 ya, Bu. Yang motivasi itu nggak disamain skala 100 Skala gitu. 100. Boleh kalau mau disamakan skala 100. Kalau asumsi saya sih tidak pengaruh di normalitas ya. Kalau dikorelasi mungkin perlu disesuaikan lagi. Untuk normalitasnya, input data pada menu dependent list. Dua-duanya ya di dependent list ya.
Oh iya. izin pakai. Heeh. Berarti kan saya komparatif ya, itu membandingkan nilai antara dua kelas itu. Tapi di kelompok saya itu ini Bu, disetarakan skalanya 100. Jadi kalau total jumlahnya itu sebenarnya satu angkat, kan satu anak satu angkat ya. Satu angkat itu cuma 80, tapi terus gimana caranya kan jadi 100 itu nggak apa-apa ya Bu ya berarti. Gimana caranya masih proporsi 100 ya? Iya. Iya, Jadi kan 80 bagi 8 ya 10 kali 10 gitu. Berarti kan 80 itu berapanya 100 gitu kan ya? Iya, jadi nanti hasilnya bagi 8 dari 10 itu nggak apa-apa ya maksudnya. Kalau tadi kan saya lihat itu nilai asli gitu. Jadi kalau lebih dari 100 nggak apa-apa. Kalau mau skalanya disamakan nggak apa-apa. Tes normality-nya ternyata tadi salahnya adalah dua variabelnya kita masukkan di dependent list semua, nggak ada yang di bawahnya. Ini tesnya baru keluar, datanya normal ya. Oke, motivasi belajarnya lebih besar dari 0,05. Hasil belajarnya ini pakai Sapiro. Sapiro Build ya. Soalnya kan di bawah 50. Di bawah 50. Hasil belajarnya juga 0,13, lebih kecil, lebih besar dari 0,05 ya. Ya. Oke, terus kita cek linearitasnya ya, berarti ya. Kalau linear, linear itu cara meriksanya. Saya taruh di slide keberapa itu ya. Pesan 9 ya. Ini jarang banget saya pakai. Saya biasanya kalau penelitian pakai kualitatif. Jadi jarang pakai kuanti. Analyze, compare means independent list isi dengan salah satu variabel. Oke. Berarti analyze. Means-nya mana? Compare means kemudian independent list diisi dengan salah satu variabel lima pada independent list. Dependent sama independent. Berarti yang dependent yang motivasi belajar, independent, sorry. Variabel bebasnya, independent itu variabel bebas. Variabel bebasnya motivasi belajar, variabel terikatnya hasil belajar. Oke. Option dulu. Oh iya, option. Test of linearity ya. Oke, continue. Oke. Coba lihat output-nya. Del ANOVA ya. Aman ya. Signifikansinya aman. Groupsnya, linearity-nya 0,634. Oke, aman. Linear, tinggal teman-teman cari apa itu tadi? Korelasi ya, korelasinya mencarinya adalah
Ini berarti yang korelasi persen produk momen ya antara dua variabel. Ya. Cara carinya analyze correlation bivariate. Correlate bivariate. Berarti kita nggak nyari homogen lagi ya, Bu, ya? Pakai linear doang. Homogen itu untuk yang komparatif. Kalau linear pakai yang correlation. Ini kita pindah dua-duanya. Terus Langsung oke. Langsung oke. Oke, teman-teman yang lain ada yang ditanyakan di komentari. Mana nih hasilnya? Oh, ini correlation ya. Hasil belajar. Nah, yang dilihat signifikansi two-tailednya 0,642. 0,642 itu berarti Tengah-tengah. Oke. Ada kan kesimpulan pertama adalah ada tidaknya pengaruh antar variabel. Berarti kan kita lihat nilai signifikansinya. Signifikansinya 0,642. 0,642 itu lebih besar dari 0,05 ya. Ya, lebih besar, Bu. Nah, kalau lebih besar berarti kesimpulannya tidak ada hubungan antara Tidak korelasi. Tidak ada hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar. Nggak apa-apa, dikumpulin aja. Kan tadi soalnya ada data yang kita awurin tadi ya, hasil belajar, jadi nggak masalah. Jadi teman-teman sampai ke kesimpulan. Itu aja sih. Mungkin ada yang ditanyakan teman-teman. Nah. Makasih buat atas ilmunya. Terima kasih juga, Ri dan teman-teman yang lain. Tanya juga. Ada pertanyaan lagi. Nanti untuk laporannya tidak berbeda jauh dengan yang sudah teman-teman kerjakan ya. Tinggal saya minta susunannya. Misalkan data mentahnya, data rekapannya dulu, kemudian perhitungan SPSS, kesimpulan gitu. Nanti insya Allah saya buatkan formatnya biar saya enak juga ngoreksinya dan teman-teman juga seragam menulisnya gitu ya. Nah, individu ya, Bu ya. Iya. Dibuat kelompok boleh, silahkan kalau buatnya kelompok, tapi submitnya tetap individu dan nanti pemahaman individunya saya cek ketika UAS gitu ya. Berarti kalau kelompok, kalau rekaman gitu jadi satu gitu Bu di sini. Enggak, kalau rekaman tetap individu. Yang saya maksud tadi kelompok yang laporannya. Oh, berarti kata-katanya boleh sama kalau misal kelompok. Kalau satu kelompok datanya boleh sama. Kalau memang mau hasil belajarnya dibedakan, nggak usah, nggak apa-apa, disamakan aja hasil belajarnya. Nah, nanti teman-teman silakan masing-masing ya per individu menjelaskan untuk tugas ke-15. Nah, nanti saya periksa lagi pemahamannya di UAS. Gitu. Ada pertanyaan? Baik, Bu, terima kasih. Terima kasih juga, Jasmine. Bu, untuk sebagai pembelajaran hasil recording video ini apakah Ibu bisa bagikan atau gimana? Insya Allah saya taruh di di LMS ya linknya ya. Atau nanti saya share di grup juga nggak apa-apa linknya. Kalau saya terlupa tolong diingatkan karena habis ini ada kelas juga kan masih nunggu rendernya video juga. Gitu. Baik, makasih Bu. Terima kasih juga Reza. Oke, teman-teman, ada lagi yang perlu kita diskusikan kah? Jadi
saya harap nanti diperiksa lagi data mentahnya apakah memang sudah direkap atau belum. Kalau belum silakan nanti direkap, kemudian disajikan tabelnya, diagramnya, tabel sama diagram, kemudian diperiksa lagi, gitu ya. Kalau memang hasilnya nanti tidak ada perbedaan antara hasil belajar kelas A dengan kelas B karena nilai signifikansi hasil perhitungan sekian, gitu nggak masalah. Jadi untuk hasil tidak harus ada perbedaan, tidak harus ada relasi antara satu dengan yang lain. Gitu. Karena fokus saya masih di perhitungan, sajian data dan perhitungan. Nah, kalau teman-teman penelitian, harapannya memang ada perbedaan antara kelas 1 dengan kelas yang lain. Nah, itu tentu saja sudah dari berbagai kajian, gitu ya. Nah, nanti kalau memang tidak ada perbedaan, nah itu bisa boleh sebenarnya, nah itu nanti juga harus dibahas. Kenapa bisa sampai tidak ada perbedaan antara kelas yang satu dengan kelas yang lain, dan seterusnya. Insya Allah dari harapan saya dari mata kuliah ini teman-teman sudah ada gambaran untuk mengolah data, ngambil data ya paling enggak nungguin angket gitu ya, belum lagi angketnya diisinya kapan. Jadi teman-teman harus ketika sudah dapat pembimbing, nah segera aja diselesaikan. Ini sekarang masih semester 3 ya, oke, nanti semester 7 biasanya atau 6 atau 7. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, teman-teman, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Untuk tugas 12, silakan disubmit saja. Kalau memang belum sampai ke kesimpulan, nggak apa-apa, dituliskan yang ada, tapi kayaknya nggak sampai kesimpulan ya. Tugas 12-nya kan materi ya. Silakan disubmit, jangan lupa. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti PPT-nya juga saya bagikan saja, supaya teman-teman bisa cek pertemuan selanjutnya tugasnya apa, pertemuan selanjutnya lagi tugasnya apa. Kalau memang ada masih dibingungkan, silakan di WA, gitu ya. Terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan, semoga selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, khususnya untuk teman-teman yang lagi kuliah ini ya. Semoga diberikan kesehatan juga. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita akhiri diskusi kita pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih.